Kemudian ada tahap ketiga, yaitu cek data. Di sini saya menggunakan DF Info dan juga DF Describe. Jadi pada DF Info ini terlihat bahwa dataset itu memiliki 7.043 entry ya. Dan sebagian besarnya itu bertipe objek. Sedangkan kolom kayak senior citizen, habis itu berapa lama orang tersebut itu berlangganan, ada monthly charges itu bertipenya itu adalah numerik. Dari sini juga terlihat bahwa kolom total charges itu masih bertipe objek sehingga perlu dibersihkan. Kemudian ada DF Describe itu ditampilkan ringkasan statik untuk kolom numerik kayak ada nilai rata-rata, terus ada minimum, maksimum, kuartil. Itu jadi dari output ini itu bisa diketahui gambar umum, gambar umum dari data, misalnya kayak rata-rata lama berlangganan, terus juga rata-rata biaya bulanan dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk tahap keempat yaitu data cleaning, pada bagian itu saya menghapus kolom customer ID karena kolom tersebut itu berfungsi sebagai identitas pelanggan dan juga dia nggak relevan untuk prediksi. Setelah itu kolom total charges juga itu saya ubah menjadi numerik menggunakan PD to numerik ya. Jadi dia mengubah data jadi angka numerik agar nilai itu yang nggak valid itu diubah menjadi missing value. Kemudian nanti missing value itu ada di total charges itu saya isi dengan nilai median dari output sebelumnya dan juga sesudah pembersihan. Ini terlihat bahwa jumlah data kosong itu bernilai 0. Jadinya datanya sudah bersih dan siap diproses. Kemudian di sini ada tahap 5 encoding itu. Banyaknya fitur pada dataset ini jadi dia masih berbentuk kategorikal. Makanya data tersebut itu perlu diubah menjadi angka supaya bisa diproses oleh si model machine learning. Nah, pada kode ini, encoding itu dilakukan menggunakan label encoder. Setelah proses ini tuh, kolom-kolom kategorikal itu kayak gender, terus kontrak, kemudian ada payment method itu berubah menjadi bentuk numerik. Kemudian tahap keenam ini ada visualisasi exploratory data analysis. Di visual pertama itu saya tampilin distribusi chart-nya dulu dari grafik. Jadi dari grafik tersebut itu terlihat bahwa jumlah pelanggan yang tidak churn itu lebih dibandingkan pelanggan yang churn. Itu kayak nunjukin bahwa dataset itu cenderung nggak seimbang karena kelas 0 itu lebih dominan daripada kelas 1. Terus untuk tahap yang ketujuh, ini tuh ada split data. Jadi pada bagian itu saya memisahkan data menjadi fitur X dan juga target itu Y. Nah, fitur ini tuh adalah semua kolom selain churn, sedangkan target itu adalah kolom churn. Jadi setelah itu data itu dibagi menjadi data data latih dan juga data uji dengan proporsi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Terus kita hmm, ada modeling juga. Di sini ada tahap ke-8 tuh ada modeling. Kita gunain random forest classifier di mana modelnya itu dilatih menggunakan data training lalu digunakan untuk memprediksi data testing. Kemudian tahap ke-9 di sini ada evaluasi model. Jadi dari output evaluasi ini, model itu menghasilkan akurasi sekitar 0,798 atau sekitar 79,8% ya. Dan itu model itu artinya bisa memprediksi dengan benar hampir 80% data uji. Jadi kalau misalnya pada confusion matrix itu terdapat 940 yang diprediksi benar sebagai tidak churn, kemudian ada 180 data, 184 ya, maaf, 184 data yang diprediksi benar sebagai churn. Kemudian ada 96 data yang sebenarnya tidak churn tetapi diprediksi churn. Kemudian ada 189 data yang sebenarnya churn tapi dia diprediksi tidak churn.
Dari classification report tadi itu terlihat bahwa performa model untuk kelas nol atau tidak churn itu lebih dibandingkan kelas satu atau churn. Nah, ini tuh bisa dilihat dari nilai recall kelas nol yang lebih tinggi, sedangkan recall untuk kelas churn itu masih lebih rendah dibandingkan si tidak churn. Berarti kan ya bisa dikesimpulkan bahwa model itu masih belum terlalu kuat dalam menangkap semua pelanggan yang benar-benar churn gitu. Selanjutnya itu ada insight tambahan. Di sini ada grafik hubungan antara kontrak dan juga churn. Di sini bisa dilihat ya bahwa pelanggan dengan jenis kontrak yang lebih pendek itu cenderung punya churn yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan dengan kontrak jangka panjang. Ini yang menunjukkan bahwa jenis kontrak itu berpengaruh terhadap kesetiaan dari si pelanggan. Kemudian yang terakhir itu ada future importance. Di sini ada grafiknya. Ini bisa dilihat ya bahwa beberapa fitur yang cukup berpengaruh terhadap prediksi churn itu adalah total charges, terus ada monthly charges juga, terus berapa lama orang tersebut berlangganan, kemudian ada kontrak. Jadi bisa disimpulin bahwa hasil itu masuk akal karena biaya dan lama berlangganan itu memang sangat mungkin mempengaruhi keputusan pelanggan untuk tetap bisa bertahan atau berhenti. Jadi bisa disimpulkan bahwa model random forest pada dataset telco customer churn itu bisa memberikan hasil prediksi yang cukup baik dengan akurasi sekitar 79,8% ya. Faktor-faktornya itu kayak misalnya lama berlangganan, total biaya, biaya bulanan, dan jenis kontrak. Itu menjadi faktor yang penting lah ya dalam memprediksi si churn ini. Tapi model itu masih memiliki kelemahan dalam mendeteksi seluruh pelanggan yang benar-benar churn gitu. Jadi diharapkan bisa ditingkatkan lagi. Misalnya dengan penanganan data tidak seimbang atau parameter. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.